Saya ulangi, harus ada keseimbangan. Makanya kemudian dalam ayat lain Allah menyampaikan wabtaghu fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejaran akhirat mangkato ning masjid. Tapi ingat wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa dengan urusanmu di dunia. Kritikannya kemudian adalah hari ini banyak Pak orang berlomba-lomba bangun masjid yang megah, bahkan masjid jadi bangun tower dan menara masjid yang mewah, tapi lupa untuk apa masjid dibangun megah, menara masjid dibangun mewah, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Kalau ini contoh Pak Tamir, Nabi Ibrahim sama Ismail renovasi Ka'bah. Begitu Ka'bah selesai direnovasi, Allah menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, hei kekasihku Nabi Ibrahim, luqmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang perutnya kelaparan, itu kata Allah khairun indi, lebih baik bagiku min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Coba Anda perhatikan, bangun Ka'bah ini kurang apik nopo, tapi ternyata nilainya di hadapan Allah itu lebih hebat bagi mereka yang memberikan makan kepada orang yang perutnya kelaparan. Berarti nopo Pak Muzainuddin sing bojone anyar, masjidmu kena megah, masjidmu kena mewah, tapi ingat, jangan sampai megahnya masjid tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Rungakna. Saya itu kadang-kadang jengkel juga Pak, masjid sudah jadi, takmirnya cari uang ke sana kemari, katanya untuk apa? Membangun menara masjid. Menara di zaman Nabi itu dijadikan tempat untuk melihat masyarakat di sekitarnya, ada nggak tetangga masjid yang belum makan, ada nggak tetangga masjid yang tidak sejahtera. Maka ngapunten, ini tanggung jawab bareng antara pemerintahan dengan masjid. Loh, malah neng kene jarane lurai jarang neng masjid. Lurai krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, lurain jawab adzan maning. Ibu-ibu ya pada bujuri Zainuddin, salatu khairum minan naum, malah jawab anta salat anta naun. Jadi ini Pak Lurah, konsepnya begini, bagaimana kemudian keberadaan masjid itu tidak hanya makmur jamaahnya dalam artian makmur soft sholatnya, tetapi juga makmur perutnya jamaah. Makanya mohon maaf, kenapa kok saya setuju dengan program makan siang gratis? Saya dulu itu sekolah Pak Bu, jarang terima kiriman uang dari orang tua saya. Waktunya istirahat, apalagi kalau ada acara, teman saya bisa jajan, saya domblong Pak, karena saya nggak punya uang. Padahal kita sama-sama tahu, kalau perutnya lapar, bagaimana anak bisa fokus belajar? Gini apa badan? Wong wetenge luwe. Maka tujuan makan siang gratis untuk siswa-siswi itu apa? Supaya kalau perutnya terisi dengan gizi yang baik, otaknya encer, belajarnya jadi lancar. Diharapkan masa depan Indonesia semakin baik. Maka saya setuju dengan makan siang gratis. Kalau Pak Lurah setuju dengan program susu gratis. Karena Pak Lurah punya prinsip laki-laki itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Wah. Yang setuju Pak Lurah yang mendapatkan susu baru Pak Tamir Zainuddin. Ngapunten.
Ini menjadi tugas bersama, Pak. Jangan hanya berpikir tentang kemakmuran soft, tapi lupa dengan kemakmuran jamaah. Ini penting loh. Bagaimana kemudian jamaah bisa nyaman di masjid sementara kepikiran anaknya di rumah belum makan gara-gara nggak punya beras? Tawene coro Pak Zainuddin, malah bisik-bisik baik ngapa ya? Aku tak sumbang santai baik. Kan aku kaya. Aku ya ini Prabowo. Saya itu punya program, Pak. Bank beras. Bank beras. Maksud saya apa? Kalau dulu zaman Bambang kita tuh punya lumbung padi di depan rumah. Masjid Pak Tamir jenengan sediakan tempat untuk nampung beras. Jamaah kaya kalau berangkat ke masjid kayak Pak Lurah bawa beras sekilo 2 kilo taruh di situ. Kasih pengumuman untuk jamaah yang tidak punya beras silakan ambil secukupnya. Loh, satu hal, kita boleh miskin harta tapi jangan miskin mentalnya. Betul. Ciri orang baik dalam Al-Quran itu yang paling utama cuma satu, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia memberi. Maka orang jelek sekalipun memberi itu benar, orang baik pelit salah. Saya ulangi, maling memberi itu baik, pemberiannya itu baik, kiai pelit itu jelek.